Jadi kuburan itu apa? Kuburan adalah bisa merupakan salah satu kebun dari kebun surga atau bara daripada api neraka. Lagi apa? Dalam satu hadis dikatakan dari Imam Shadiq alaihissalam, al-barzakhu al-qabru. Nah, barzah itu adalah kuburan. Wa huwa thawabu wal iqabu bainad dunya wal akhirah. Wallahu ma nakhafu alaikum ilal barzah. Barzakh itu adalah kubur. Apa kubur itu? Wa huwa thawabu wal iqabu bainad dunya wal akhirah. Yakni kubur itu atau barzah adalah kubur adalah barzah, yaitu apa? Yaitu pahala dan siksa, balasan dan siksaan yang ada di antara dunia dan akhirat. Jadi ada balasan pahala dan siksaan di dunia, ada pahala dan siksaan di antara dunia dan akhirat, dan ada juga, maksudnya bisa disimpulkan demikian ya, dan ada juga pahala dan siksaan di akhirat. Jadi ada pahala siksa di dunia, di akhirat, dan di antara keduanya. Dan Imam berkata apa? Wallahi, demi Allah, ma nakhafu alaikum illal barzah. Aku tidak takut, tidak khawatir terhadap kalian kecuali di barzakh ini. Jadi barzakh ini ada nuansanya tersendiri, sehingga a'immah yang melihat pengikutnya atau syiahnya yang selamat di akhirat pun, ini yang selamat dari neraka pun, ini yang takwa ya, yang taat, yang selamat itu pun, yakni di akhirat, yang ahli surga pun di akhirat, yakni mukmin yang takwa, syiah yang takwa, muslim yang takwa, kan, yang selamat dari neraka dan masuk surga itu pun di akhirat. Tapi Imam mengatakan apa alaihissalam? Mengkhawatirkan kita di barzakh. Ada apa di barzakh ini? Sampai orang yang selamat, yang bisa tergolong selamat di akhirat pun di barzakh ini masih sangat dikhawatirkan oleh Imam Maksum alaihissalam. Nah, dalam suatu riwayat yang lain dikatakan, Imam ditanya, wamal barzakh, apa barzakh itu? Fa'ajabahu, Imam menjawab, al-qabru min hina mautihi ila yaumil qiyamah. Kuburan itu, yakni barzakh itu apa? Yakni barzakh adalah, ya, beliau mengatakan, kan ditanya barzakh itu apa? Dijawab, kuburan dari sejak matinya manusia sampai hari kiamat. Yakni kubur, yakni apa kesimpulannya dari semua ini? Kesimpulan sementara adalah apa? Bahwa kubur itu adalah barzakh. Pada hakikatnya barzakh itu apa? Dari sejak kematian sampai hari kiamat. Nah, ini mulai kalau tidak dipelajari dengan kacamata filsafat susah dipahami. Ada riwayat dari Abi Abdillah alaihissalam, jadi dari Imam alaihissalam qala, yakni siapa yang berkata qala ini? Abi Wallad atau Abi Wallad al-Hannat. Qultu lahu, aku berkata kepada Imam Abu Abdillah alaihissalam, ju'iltu fidak, jadi aku adalah jiwaku kukorbankan untukmu, kurang begitu. Yarwuna anna arwahal mu'minin fi hawasili tuyuri khidir haulal arsh. Faqala la, al-mu'min akramu ala Allah min an yuj'ala atau min an yaj'ala ruhahu fi hausalati tayrin walakin fi abdanin ka abdanihim. Nah, kurang lebih sahabat Imam berkata, mereka meriwayatkan bahwa ruh para mukmin
itu ada di hawasili tuyuril mu'min, hawasili tuyur hadir haulal arsh. Yani mereka meriwayatkan, yani mereka ini kira-kira selain pengikut Ahlul Bait. Tapi bukan Sunni, karena Sunni belum ada waktu itu kan, di zaman Imam Ja'far alaihissalam. Nah, yarwuna an arwahal mu'minin fi hawasili tuyuri khidrin, hawasili tuyuri khidrin haulal arsh. Mereka meriwayatkan bahwa roh para mukmin itu ada di perut burung hijau di sekitaran arsy. Faqala, Abu Abdullah alaihissalam berkata, la, tidak demikian. Al-mu'min akramu 'ala Allah min an yaj'ala ruhahu fi husilati tayrin. Mukmin itu jauh lebih mulia di sisi Allah untuk diletakkan, untuk meletakkan ruhnya. Ini mukmin itu lebih mulia terhadap Allah untuk meletakkan ruhnya di perut burung. Semua ini bukan bahasan saya, yang bahasan saya yang ini. Walakin fi abdanin ka abdanihim, akan tetapi diletakkan di sebuah badan seperti badan mereka. Jadi ruh mukmin diletakkan di suatu badan seperti badan mereka. Ingat ya, fi abdanin ka abdanihim, yakni di sebuah badan seperti badan mereka. Ini penting. Dari semua keterangan ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Kesimpulan dari bahasan kubur sampai setakat ini, yakni seukuran sampai sekarang lah, seukuran yang kita bahas ini, yaitu A, yakni alif atau A, kubur itu memiliki makna lahiriah, hakiki, tapi lahiriah yaitu tempat badan kita dikubur, badan manusia dikubur, yakni bumi. B, memiliki makna simbolik, yaitu matinya akal manusia, akal dan hati. Sudah. Terus C, kubur memiliki makna apa? Memiliki makna hakiki dan falsafi, yakni filsafat, yakni hakiki, yakni hakikat sesuai kenyataannya. Yaitu apa makna hakikat, makna filsafatnya adalah satu, yakni C1, antara kematian sampai kebangkitan. Nah, dengan pengarahan-pengarahan di atas dapat dipahami antara kematian dan kebangkitan, yakni apa? Antara kematian manusia sampai kiamat, yakni sampai tiadanya materi, filsafatinya. Nah, C-nya ini bertahap. Satu, yakni C1-nya adalah apa? Antara kematian, yakni kubur atau barzah, adalah antara kematian sampai hari kiamat, sampai hari dibangkitkan, yakni sampai tiadanya materi. Terus kemudian C2. Apa berarti C2? Bahwa kuburan itu bisa berupa salah satu kebun dari kebun-kebun surga, atau berupa salah satu dari kobaran api neraka. Itu C2. Sebenarnya ya sudahlah, tidak apa-apa. Biasanya tidak apa-apa sudah. C1 dari, ya udah, tidak apa-apa sama. C1, C2. Nah, kemudian kan kita di C1 sudah tahu bahwa kubur itu antara kematian sampai kebangkitan. Ya, ini sudah tidak bahas kuburan sebagai tanah lagi. Walhasil kematian dan kebangkitan. Itu sudah tidak bicara kuburan sebagai tanah ya. Sebagaimana di makna
di pembahasan sebelumnya. Nah, C1, C2 adalah apa? Kuburan itu bisa berupa kebun surga atau bisa berupa kobaran api neraka. C3, walaupun ini bukan peningkatan, tapi bisa penegasan kepada C2. C3 ini yaitu apa? Bahwa kubur atau barzah itu adalah pahala dan siksa antara dunia akhirat. Nah, jadi ini ada seninya ini penjelasan Imam Ja'far alaihi salam. Tuanku Imam Ja'far, tuanku Imam Ja'far, tuanku Imam Ja'far. Tuan kita semua, guru kita semua, imam kita semua. Kunci rahasia Tuhan. Para imam Ahlul Bait alaihimussalam. Kalau kita mendengarkan penjelasannya Ayatullah Jauti Amoli, ngeri kita ini. Beliau sering mengatakan a'immah itu tidak bisa diukur dengan apapun. A'immah itu sebegitu tingginya, sebegitu mulianya, sampai tidak bisa dijangkau oleh malaikat sekalipun. Tapi di muka bumi ini, nah ini dari saya ya, ditindasi oleh yang tidak mengimani, bahkan oleh yang mengimani, ditindasi dan ditindasi, dizalimi dan dizalimi. Ala kulli hal, by the way, C berapa ya? 3 merupakan penguat dari C2, yaitu apa? Bahwa kubur dan barzah adalah pahala dan siksa antara dunia dan akhirat. Kemudian C berapa? 3, 4. Iya. Aduh, minta maaf banget. C4. Habis saya ngomong melulu nih, nggak ada cemilannya kayak antum. Antum nggak ada cemilan-cemilan di situ. Tapi hati-hati loh, nggak fokus, nggak ridho saya. Ya, nggak ridho sebagai kakak, nggak akan dilaporkan ke Tuhan. Tapi tolong fokus ya. C4, bahwa ini juga semacam penguatan bahwa mukmin itu ruhnya diletakkan di badan sebagaimana seperti badan mereka, yakni seperti badan manusia. Ini C4-nya. Jadi sampai sekarang kita sudah bisa menyimpulkan hal-hal yang tadi itu. Nah, sekarang penambahan bahasan dari penyimpulan tadi, ketika dikatakan bahwa ini nih, saya sebenarnya tidak kepingin bawa nama guru, tapi dalam hal-hal yang argumentatif saya biasanya tidak bawa nama guru karena takut antum segan mendebat, menerima karena menghormati misalnya para ulama, sementara yang dibahas dalam hal-hal yang bersifat bukan fikih, yakni yang bisa didebat tapi dengan sopan, yakni dengan bermaksud ingin tahu itu dengan bahasa yang santun. Shallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Sebagai penambahan, sampai hilang tadi, sebagai penambahan dari bahasan yang sudah kita simpulkan tadi, bukan kesimpulan keseluruhannya ya, simpulan daripada ya sebatas yang kita kaji dari awal sampai sekarang tentang kubur ini, maka sekarang kita mau menambahkan dan melanjutkan bahasannya dari Ayatullah Jawadi Amuli hafizahullah, yang saya tadi tidak mau menyebutkan itu karena takut antum tidak berani mendebat. Misalnya kalau ada hal yang perlu didebat, dan ini dari konsep filsafat, konsep akal, yakni bukan pencetusan ide dari beliau, tapi penyampaian dari beliau melalui penyampaian dari Allah, Nabi, Maksumin, dan hakikat melalui beliau. Yaitu apa? Ketika kubur dikatakan Raudatun min riyadil jannah, indah nih penyimpulan beliau hafizahullah. Ketika ketika kuburan itu bisa berupa kebun dari kebun surga
atau bisa berupa bara dari api neraka, maka jelas yang dimaksudkan kubur pada hakikatnya bukan materi. Kenapa begitu? Karena di dalam hadis lain, yakni sebenarnya di dalam hadis yang lain dikatakan kuburan mukmin, ya, dalam hadis yang lain dikatakan kuburan mukmin adalah kebun dari surga, kebun surga sampai ke arsy, sampai ke langit, sampai ke arsy, sampai ke langit, dan sampai ke langit, ke arsy. Dan kuburan kafir atau yang layak masuk neraka, ya, adalah kobaran api neraka sampai ke langit. Nah, jadi kata beliau, kalau kuburan mukmin dan kafir yang layak masuk neraka, ya, bukan kafir yang tidak sengaja, bukan kafir yang belum didatangi Islam dan segala macam, hasil yang memang ahli neraka lah maksudnya. Nah, kalau dia berjejer, maka berantem antara surga dan neraka. Kalau kubur itu diartikan materi, yakni tanah itu, tempat memendam itu. Kalau diartikan itu, maka berantem ketika berjejer. Yang satu sampai ke langit surga, yang satu sampai ke langit neraka. Wah, berantem surga neraka. Kalau diartikan badani, jasmani, tanah, tulang belulang. Nah, dengan demikian maka kubur itu sudah tidak terlalu fokus pada masalah tanah dan tulang, sekalipun tetap sebagai sebelum kiamat, sekalipun bukan hakikat, kayak tulisan Allah lah. Tulisan Allah kan bukan Allah, tapi tetap wajib dihormati. Begitu juga kuburan. Kuburan yang hakikatnya adalah yang non materi, tapi yang materi harus dihormati sesuai dengan aturan hukum Islam, hukum akal, dan seterusnya. Kita tidak mau bahas itu, mau bahas kuburan aja dulu. Jadi harus dihormati dong, yang gitu. Jadi yang tanah, yang apa itu harus dihormati, harus ditatap sebagai kuburan mukmin. Kalau memang kuburan seorang mukmin. Jadi pada hakikatnya kuburan itu adalah non materi. Kemudian tambahan yang lain adalah, sebagaimana sudah diterangkan, sering juga diterangkan barangkali di kajian face to face secara langsung, bukan live, atau kalau belum diterangkan, ya berarti sekarang diterangkan bahwa hari kebangkitan itu adalah terlepasnya ruh dari apa? Dari badan yang ada di kuburan itu. Kan kiamat itu tadi apa? Hilangnya kuburan, hilangnya bumi, hilangnya alam materi. Ketika hilang, baru hari kebangkitan. Berarti barzakh itu, yakni kuburan itu adalah keterikatan ruh pada badannya secara lemah. Markad, kan dibilang markad. Man ba'atsana min markadina, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami. Nah, jadi tidur kan rohnya berarti berhubungan dengan badan, Masyian. Orang tidur kan rohnya berhubungan dengan badan. Nah, sementara mati Allah katakan tidur. Nah, berarti rohnya masih berhubungan dengan badan. Tapi kalau tidur di dunia, rohnya masih kuat berhubungan, yakni lebih kuat dari mati maksudnya. Roh itu berhubungan dengan manusia dikala jaga, sangat kuat. Makanya semua daya tambang, daya tumbuhan, daya hewan, dan daya akalnya aktif semua. Daya hewan bergerak dengan kehendak, merasa panas, dingin, rindu, benci, dan daya akalnya adalah berpikir. Ketika tidur, daya akal dan daya hewannya libur. Yang ada apa? Yang masih menyangkut dengan badannya daya apa? Yang aktif, yakni menyangkut dengan badannya adalah apa? Daya tumbuhan. Makanya kalau anak kecil tidur 10 tahun, ketika bangun udah gede, kaget dia. Dulu aku 1 meter, sekarang kok sudah berjenggot. Yang tidurnya 10 tahun. Tentu kalau genetiknya berjenggot. Kalau tidak berjenggot, ya tetap tidak berjenggot.
Ala kulli hal. Nah, kalau mati, tidur juga kata Tuhan kan? Berarti masih berhubungan ruhnya. Nah, tapi kalau di kacamata filsafat lebih lemah. Dan di kacamata Islam hakikat juga lebih lemah sudah tentu daripada tidur di dunia. Nah, kalau di uraian filsafat yang tersisa hubungannya dengan badannya itu adalah apa? Daya tambangnya. Yang mengatur pembusukan tubuhnya, putaran-putaran tubuhnya, atom tubuhnya, yakni putaran atom-atom tubuhnya, atom-atom tulangnya dan seterusnya. Nah, bangkit dari tidur apa? Bangkit dari kubur, yakni apa? Bangkit dari tidur. Bangkit dari tidur yakni apa? Setelah kiamat, kan tadi udah dibilang. Nah, sekarang apa penambahannya yang lain adalah apa? Bahwa roh manusia masih berhubungan dengan badannya ketika mati. Karena masih tidur. Karena dikatakan tidur. Nah, karena itulah sunnah kalau melewati kuburan mukminin mengucapkan salam pada kalian, wahai orang mukminin. Kesejahteraan untuk kalian, wahai para mukminin. Assalamualaikum. Keselamatan, kesejahteraan atas kalian. Jadi berbicara dengan orang yang di kuburan. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Jadi dia berhubungan dengan badan dan mendengarkan omongan kita, gitu ya, tapi tidak bisa menjawab tapi tidak dengan lisan, tidak dengan bahasa. Kalau dengan bahasa kita kabur. Orang kuburan bilang Waalaikumsalam, kabur semua kita. Apalagi katanya orang Jawa, pas malam Jumat Legi, Jumat manis, wah sudah tambah kabur. Ini belum nyampe kepada yang ingin kita bahas, yang ingin saya bahas. Nah, lalu apa lagi yang perlu ditambahkan di sini? Bahwa kan tadi dikatakan di hadis toh bahwa siksa antara dunia dan akhirat. Nah, siksa dunia digebuki badannya, siksa akhirat digebuki rohnya, kan gitu. Berarti siksa di antara keduanya ini adalah sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, begitu juga secara argumentasi akal. Yakni apa? Yakni penyesalan, yakni kesedihan. Kenapa kesedihan? Sementara badannya tidak digebuk, rohnya nggak digebuk. Kan siksa dunia badannya digebuk, siksa akhirat rohnya digebuk. Tapi kenapa di sini pahala dan siksa antara badan dan roh? Nah, yaitu berupa apa? Penyesalan atau kebahagiaan. Nah, kebahagiaan karena mau masuk surga, penyesalan karena mau masuk neraka. Yakni ketika orang itu mati, dia tahu secara hakiki mau masuk surga atau mau masuk neraka. Nah, sekarang kan misalnya kita ini sok-sokan masuk surga kan gitu perasaannya, dan kita menilai kafirin sok-sokan masuk neraka. Di kuburan sudah nggak ada sok-sokan lagi, ahli neraka atau ahli surga sudah. Jadi ahli surga atau ahli neraka. Sementara sudah tidak ada waktu lagi untuk kembali, tidak ada kesempatan lagi untuk kembali, kan seperti tadi itu. Qala rabbirji'uni, yakni kembalikan aku ya Tuhan supaya aku berbuat kebajikan. Udah nggak ada. Jadi apa? Jadi di dalam kubur itu sudah nggak bisa kemana-mana lagi. Menunggu masuk surga atau menunggu masuk neraka. Nah, kenapa Imam mengatakan wallahu ma nakhafu alaikum illal barzakh? Demi Allah aku tidak khawatir terhadap kalian, yakni yang anggaplah yang sudah bertakwa ini, yang Syiah yang bertakwa, kecuali di barzakh. Nah, saya juga nggak tahu rahasianya apa, tapi dari banyak penjelasan ulama dan argumentasi akal juga, filosofis atau riwayat itu karena misalnya biar orang mukmin juga sedih nanti di kuburan. Kenapa begitu? Karena dia dapat mengkasyaf derajat-derajat di atasnya. Sudah tentu sebelum itu bukan mungkin dalam riwayat banyak gitu ya, dalam penjelasan ulama juga banyak
Ketika manusia mati itu kaget luar biasa. Dari kehidupan hiruk pikuk dan warna-warni lalu menjadi gelap gulita. Ini maksudnya gelap gulita ini majazi ya. Ini menjadi tidak berteman lagi sudah, tidak bisa makan gorengan lagi sudah, tidak bisa minum sarak bak lagi bersama-sama sudah, tidak bisa makan coto lagi sudah, tidak bisa makan ini itu lagi sudah, tidak bisa diskusi lagi sudah, tidak bisa diskusi dengan teman, dengan istri atau suami lagi sudah. Jadi mengagetkan. Itulah mengapa Tuhan, Nabi, A'immah, para ulama selalu mewanti-wanti, ingatlah mati, resapi mati. Kalau ingat mati dan resapi mati, insya Allah lebih mudah, jauh lebih mudah untuk rajin belajar dan mengamalkan. Belajar akidah sama fikih dan mengamalkan. Kalau ada waktu ya tambah-tambah akhlak lah apa segala macam. Yang paling inti akidah dan fikih dan amalkan. Ingat fikih tidak sederhana loh, mencakup seluruh hal kehidupan. Dan satu lagi senjata yang paling ampuh, saling berdoa di antara kita, saling memaafkan. Tapi bukan berarti membenarkan kesalahannya, saling memaafkan hak-hak yang terkurangi. Tapi kalau berdebat harus sampai hangat, panas. Tapi kata-katanya jangan kotor ya. Bersemua kalau berdebat harus kayak menghadapi lawan kafir misalnya kayak gitu. Tapi tidak dengan ejekan. Ini semangat untuk mencari kebenaran. Salah, senang. Ini kalau berdebat kalah, senang. Karena tahu sebelum mati. Menang, bersyukur karena Allah telah menolongnya mendapatkan kebenaran walaupun sampai waktu itu. Mungkin besok berubah kalau sudah bertemu dengan argumen yang lebih atau dalil yang lebih kuat. By the way, sallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, apa namanya tadi? Jadi yang dikhawatirkan oleh para imam adalah kuburan itu. Sekalipun untuk orang mukmin. Nah, tambahan yang lain sebagaimana yang sudah diterangkan sering atau kalau belum ya sekarang tentang tajassudul a'mal, yakni berbentuknya a'mal, berbentuknya perbuatan pada diri kita. Diterangkan secara global dan dalam Al-Quran dan hadis dan dirinci oleh para ulama, filosof bahwa ketika manusia berbuat sesuatu, maka ruhnya mengalami perubahan. Ketika berbuat lagi, maka ruhnya berubah, mengalami lagi perubahan. Ketika berbuat lagi mengalami perubahan sehingga perubahan itu menjadi sifat dirinya. Nah, lama-lama kalau diteruskan lagi menjadi kecanduan dan menjadi jati dirinya. Itu dalam peristiwa ruhnya. Nah, sementara ruh kan ada daya tambang, ada daya nabati, ada daya hewani dan daya akli kan gitu. Nah, ketika sampai ke daya hewani ini jadi semua ini daya tambang, daya nabati dan daya hewani selain akli, ketiga daya ini dia memiliki apa? Karena daya tambang mengatur tambang, daya nabati mengatur pertumbuhan, daya hewani mengatur rasa dan perasaan dan gerak ikhtiarnya, di mana semua ini berhubungan dengan badan, maka ruh manusia yang dayanya dalam mengatur kebadanan badan manusia atau berhubungan dengan badan manusia ini, dia tidak non materi mutlak. Nah, karena tidak non materi mutlak, berarti ruh ini yang non materi itu hanya substansinya, hanya zatnya, tapi tersifati dengan sifat-sifat materi. Karena itu memiliki bentuk, warna dan seterusnya. Akal bagaimana? Akal juga begitu. Akal ada dua globalnya ya. Membahas, memahami, membahasi, merenungi hal-hal yang berkenaan dengan materi atau sifat-sifat materi, dan ada akal yang membahasi, merenungi
hal-hal yang tidak berhubungan dengan materi dan sifat-sifat materi. Manakala akal ini berhubungan dengan atau memikirkan hal-hal yang bersifat materi atau sifat-sifat materi, maka ia termasuk, yakni masih tergolong pada ruh yang daya lainnya itu. Yakni apa? Yakni masih memiliki bentuk atau sifat-sifat materi. Jadi daya akli ini substansinya atau zatnya saja yang non materi, tapi sifat-sifatnya sifat-sifat materi. Karena itu masih memiliki bentuk materi, warna materi, sifat-sifat materi. Nah, kapan akal ini terlepas dari bentuk-bentuk itu? Manakala dia membahas objek-objek perenungan yang tidak menyangkut dengan jasmani atau sifat-sifat jasmani, yang tidak menyangkut substansi jasmani dan sifat jasmani, yang tidak menyangkut zat jasmani dan sifat jasmani, seperti membahas Tuhan, merenungi Tuhan, dan seterusnya. Di situ dia menjadi non materi mutlak, yakni dimensi ininya non materi mutlak. Jadi derajat, jadi ruh manusia satu ya, ruh manusia satu, tapi memiliki derajat. Sebagian derajatnya, jadi 2 derajat. Derajat pertama memiliki bentuk materi, sifat-sifat materi, tapi derajat yang paling atas tidak memiliki bentuk dan sifat-sifat materi. Nah, kembali pada masalah, ketika manusia berbuat dengan materinya, badan materinya, maka ruh materinya juga berubah, terkondisikan. Kondisi-kondisi itu, yakni pengaruh yang terjadi pada rohani itu membuat rohani yang tadinya biasa menjadi tidak biasa. Anggap saya simbolkan dengan air yang tenang, ruhnya itu ketika berbuat, dia bergerak tuh. Bergerak airnya. Tergantung perbuatannya ya. Kalau dosa besar, maka seperti gelombang gerakannya. Misalnya, kalau ibadahnya yang hebat, seperti gelombang gerakannya dan bercahaya umpamanya. Kalau perbuatannya dosa kecil, gelombangnya kecil. Misalnya gerakan air yang terpengaruh akibat perbuatan dosa itu kalau kecil, katakanlah dosa kecil, maka perubahan airnya sedikit. Tapi kalau diulang lagi, perubahan-perubahan yang sedikit ini kalau tidak dihentikan, yakni tidak ditaubati, tidak diminta ampuni, tidak ditutup dengan pahala-pahala, maka gelombang ini tidak berhenti. Nah, gelombang yang tidak berhenti itulah yang membentuk ruh manusia. Baik bentukan-bentukan jelek, gelap, api, atau bentukan baik seperti cahaya dan seterusnya. Karena itu, ketika nanti lepas dari badannya, ketika mati, kan masih tersisa tuh ya daya tambangnya, maka dia melihat dirinya itu neraka atau surga. Ini hakikat surga atau hakikat neraka tubuhnya itu. Maaf ya, sebagaimana di hadis, ular atau manusia gitu. Nabi melihat di Isra Mi'raj umatnya ada yang ular, babi, anjing diazab di neraka. Nah, apakah ular atau anjing atau babi atau manusia? Nah, inilah yang disebut tadi, dikatakan apa? Ruh orang mukmin itu ditaruh di sebuah badan seperti badan mereka nih. Seperti badan mereka, ya ini bukan jasmani, tapi barzakhi tadi itu. Barzakhi muttasil ya. Barzakhi yang menyambung dengan manusia. Barzakhi yang malakut itu bukan.